Bentuk-bentuk batasan itu ada 5 ya kalau nggak salah ya Mbak. Yang pertama itu fisik. Fisik itu maksudnya menjaga tubuh kita dari sentuhan fisik yang tidak diinginkan atau bisa dikatakan ruang pribadi, yang mana orang tuh nggak bisa sembarangan masuk ke situ. Untuk hal ini fisik berarti ya tiba-tiba menyentuh kamu tanpa izin atau ya seperti itu mungkin ya. Atau kan kalau kita lagi di transportasi umum tiba-tiba ada yang mepet-mepet, nggak nyaman kan? Iya seperti itu. Apalagi yang tiba-tiba megang pundakmu, itu kan udah apa gitu. Pasti kan refleksnya seperti itu. Iya. Gitu. Nah, lalu habis itu ada yang batasan emosional. Kalau emosional ini sebenarnya tuh maksudnya adalah kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Ya. Berarti ya kembali lagi tadi ke definisi yang awal, berarti kan ya kita ya sudah berhenti sih tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya mau kawan kita mikir kayak gimana, udah bukan tanggung jawab kita lagi sih. Betul. Seperti itu. Jadi kayak orang lain bahagia atau orang lain merasa frustrasi sama hidupnya, itu tanggung jawabnya dia sebenarnya. Kita mungkin ya kita sebagai teman bisa ngasih advice, bisa kasih nasihat, tapi pada akhirnya dia yang harus membuat keputusan sendiri. Iya, karena kan ada yang namanya ketergantungan emosional. Iya. Makanya kenapa ada batasan untuk emosional seperti ini. Betul. Terus yang ketiga itu waktu. Waktu ini memutuskan kapan kamu mau memberi waktu atau kapan kamu tidak mau memberi waktu. Berarti itu contohnya kayak apa ya? Contoh simpelnya. Contoh simpelnya kalau kamu misalkan nih, kamu ada diminta untuk bantuin tetangga atau bantuin di kantor gitu misalkan, bisa nggak lembur gitu, bisa nggak bantuin saya pindahin apa gitu, pindahan misalkan gitu. Nah itu kan sebenarnya hak kita gitu untuk bilang misalkan ke kantor, ini aku lagi nggak punya waktu untuk lembur hari ini karena udah punya janji misalkan seperti itu. Dan itu ya hak kamu untuk bilang enggak untuk itu. Gitu. Lalu kemudian ada batasan spiritual, yaitu memilih keyakinan yang kamu anut bukan karena paksaan atau tekanan. Ya. Ini seperti apa? Ini kan salah satu hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia untuk punya keyakinan, dan keyakinan itu ya nggak bisa karena pokoknya harus percaya sama yang ini, nggak boleh seperti itu. Harus murni, memang panggilan hati nurani kita. Iya. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu adalah batasan relasional, yaitu tidak membiarkan orang lain mengontrol hidupmu. Ini lumayan ataupun kebalikannya gitu. Kamu pun juga jangan jadi berusaha mengontrol hidup orang lain. Satu sama lain lah pokoknya. Jadi jaga itulah, karena batasan itu tadi kamu bertanggung jawab untuk apa yang ada di propertimu, dan orang lain yang bertanggung jawab atas properti dia. Jadi jangan berusaha maksudnya kamu kan nggak mungkin datang ke tetanggamu terus bilang, ini kayaknya bagusnya nih dapurnya jangan yang kayak gini dong bentuknya gitu. Dapurnya harus ya tiba-tiba ngontrol aja ya, tiba-tiba ngatur misalkan kan kayak gitu. Itu kan nggak make sense ya. Jadi bukan cuma soal batasan yang bersangkutan sama properti gini, tapi juga dalam ngambil keputusan hidup. Kayak aku mau menikahi siapa gitu misalkan. Kadang ya mungkin kalau soalnya misalnya dibilang, kamu kayaknya pasangan hidup calon teman hidupmu tuh ada sifat yang seperti ini, misalkan mau dibilang seperti itu gitu. Tapi ya udah cukup untuk kita ngasih tahu aja, bukan bilang putus aja lo sama dia gitu, nggak bagus tuh dia buat lo. Meskipun mungkin valid gitu ya, tapi nggak seperti itu caranya.